Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita selanjutnya, masih membahas tentang sifat salat Nabi yang kita rincikan bahasannya berdasarkan spesifikasi yang dijelaskan para ulama bagian-bagian daripada salat ini yang terdapat di dalamnya rukun-rukun, wajib, sunat dan yang lain-lainnya. Terakhir pembahasan kita tentang rukun-rukun salat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan wajib-wajib salat. Apa wajib-wajib salat? Dan apa bedanya dengan rukun-rukun sholat? Wajib dengan rukun sholat intinya sama. Sedikit perbedaan. Kalau wajib itu ditinggalkan karena lupa, maka rakaat yang tertinggal wajibnya karena lupa tetap terhitung sebagai satu rakaat. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun tertinggal di satu rakaat, satu bagian rukunnya tertinggal, satu rakaat itu dianggap hilang. Akan tetapi kalau wajib sholat tertinggal karena lupa, maka rakaat yang lupa memenuhi kewajibannya atau wajib sholat tetap dianggap dan diperhitungkan. Ini bedanya. Persamaannya, wajib dan rukun sholat kalau ditinggalkan sengaja, maka sama-sama membuat sholat itu tidak sah. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, untuk rukun ditinggalkan karena lupa, membuat satu rakaat itu enggak sah, tidak dihitung. Tapi kalau wajib tertinggal karena lupa, rakaat yang lupa mengisi atau melakukan salah satu dari kewajiban tetap diperhitungkan rakaatnya. Kalau tidak dikerjakan hanya karena lupa, ya. Persamaannya, yang ditinggalkan karena lupa, mau wajib mau rukun, setelah itu melakukan sujud sahwi. Nanti ada pembahasan tentang sujud sahwi insyaallah. Sekarang, apa saja yang menjadi bagian rukun-rukun daripada wajib-wajib sholat itu? Yang pertama, di antara wajib-wajib sholat, walaupun ini tidak berada pada kesepakatan ya para ulama ya. Para ulama tidak berada dalam kesepakatan. Sebagian mereka berselisih mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi wajib. Ya. Kalau yang menjadi rukun jelas dari hadis musi'us shalah itulah yang menjadi bagian rukun. Tapi yang menjadi bagian wajib mereka berselisih. Yang pertama yang menjadi bagian wajib adalah takbiratul intiqal. Takbir di setiap perpindahan gerakan sholat. Walaupun jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan takbir intiqal itu sunat. Ya. Saya takut kepanjangan kalau harus menjelaskan masing-masing dalil yang mengatakan sunat dan yang mengatakan wajib. Walhal yang mengatakan sunat, dalil utamanya adalah hadis musi'us shalah itu. Di hadis musi'us shalah tidak ada penjelasan tentang takbir intiqal. Maka takbir intiqal kebanyakan para ulama mengatakan dia bukan kewajiban tapi sunat saja. Dan ini pendapat dari madhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah.
Yang kedua, pendapat para ulama mengatakan takbir intikal bagian dari wajib sholat. Dan ini pendapat dari mazhab Hanabilah dan beberapa para ulama muhaqqiqin seperti Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Bas, ya rahimahumullah, dan para ulama yang lainnya seperti Imam Ishaq ibn Rahawayh. Dalil mereka yang mengatakan wajib, yang pertama adalah muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi yang terus melakukannya dan tidak pernah ada keterangan Nabi tidak membaca takbir ketika perpindahan. Ketika perpindahan salat Nabi selalu bertakbir. Kemudian yang kedua di antara wajibatus shalah yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Bagaimana dengan makmum? Apakah membaca juga sami Allahu liman hamidah? Berselisih para ulama dalam hal ini. Tapi zahir hadis Nabi nampak menunjukkan makmum itu tidak membaca sami Allah liman hamidah, tapi langsung Rabbana lakal hamd. Karena Rasulullah bersabda seperti ini. Wa idza qala sami Allah liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd. Kalau imam membaca sami Allah liman hamidah, maka kalian wahai para makmum ucapkan sami Allah liman hamidah. Zahir hadis ini berarti makmum tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah, makmum. Yang membaca sami Allah liman hamidah adalah imam atau orang yang sholat sendiri. Kemudian yang ketiga di antara wajibatus shalah, perkataan Rabbana lakal hamd. Ucapan Rabbana lakal hamd, yakni ketika seorang i'tidal. Kemudian di antara wajibatus shalah, kewajiban salat adalah azkar, zikir-zikir dalam ruku, dalam sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ya, itu zikir-zikirnya menjadi wajibatus shalah. Walaupun dalam hal ini sekali lagi para ulama tidak berada pada kesepakatan. Kebanyakan mereka bahwasanya tasbihat itu hukumnya sunat saja. Sebagian lagi merincikan begini. Tasbihat, zikir-zikir itu hukumnya wajib, nggak boleh ditinggalkan sengaja. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, nggak ada masalah. Tapi nggak boleh ditinggalkan sengaja. Dan mereka berselisih kalau lupa itu apakah mengharuskan sujud sahwi atau tidak. Walhal ini perkara ijtihad, ya. Memang untuk wajibatus shalah ini banyak hal yang diperselisihkan para ulama. Tapi ini untuk pengetahuan kita, bukan berarti wajibatus shalah ini boleh untuk kita tinggalkan begitu saja. Ya. Selanjutnya di antara wajib salat adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Kalau ini jelas hukumnya wajib karena Rasulullah SAW pernah lupa tasyahud awal dan beliau tidak menambah jumlah rakaat. Ya, beliau tidak menambah jumlah rakaat yang tidak beliau lakukan tasyahud awal di dalamnya, yang seharusnya ada tasyahud awalnya. Ketika Nabi SAW tidak tasyahud awal, berarti dia tidak nambah rakaat, berarti tasyahud awal bukan rukun. Karena kalau rukun ditinggalkan, kan satu rakaat itu dianggap gugur. Kalau nggak dianggap gugur ketika ditinggalkan karena lupa, berarti
dia bukan rukun tapi wajib, hukumnya di bawah rukun ya. Di antara wajibatus shalah yaitu tasyahud awal dan atau duduk ya, tasyahud awal itu. Selain baca tasyahud, ya, seorang juga melaksanakan duduk tasyahud awal itu. Itu wajib-wajib sholat. Selanjutnya sunat-sunat sholat. Sunat-sunat sholat itu perkara-perkara dalam sholat yang mengerjakannya menambah kesempurnaan sholat, tapi meninggalkannya tidak mempengaruhi keabsahan. Tidak mempengaruhi keabsahan. Melakukannya tentu menyempurnakan nilai sholat tersebut, tapi ketika tidak dikerjakan tidak mempengaruhi keabsahan. Sholatnya tetap sah. Sunat-sunat sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama, sunat berupa perkataan, lafaz atau zikir. Yang kedua, sunat-sunat berupa perbuatan, gerakan-gerakan. Sunat berupa perkataan atau lafaz, ya. Contohnya doa iftitah. Kemudian sebagian para ulama mengatakan ta'awud pun sunat. Sebagian lagi mengatakan wajib. Ta'awud sebelum baca Al-Quran. Ucapan amin itu pun sunat. Ayat atau surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunat. Mau rokat 1, rokat kedua, rokat ketiga, bacaan setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunat. Kemudian menambah zikir lebih dari sekali. Misalnya subhana rabbiyal azim, dia tambah jadi 2, jadi 3, atau dia tambah zikir-zikir lainnya. Subhana dzul jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, disukai saja. Ya. Lebih dari 1 itu disukai saja. Sunat saja. Dan ini dalam perkataan. Ya. Contohnya juga doa setelah tasyahud sebelum salam. Ya. Ini juga hukumnya sunat. Adapun yang sifatnya perbuatan, sunat yang sifatnya perbuatan. Yang pertama tentunya adalah mengangkat tangan. Angkat tangannya hukumnya sunat. Yang menjadi wajib atau rukun adalah takbirnya, ucapan Allahu Akbarnya. Tapi angkat tangannya itu hukumnya sunat. Ya. Ditambah lagi kesempurnaannya untuk dilaksanakan sebagaimana Nabi contohkan. Jari yang tidak direnggangkan, tidak juga dikepal, tapi dia diluruskan ke arah langit, menghadapkan bagian dalam tangan ke arah kiblat. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara sunat-sunat sholat yang berupa perbuatan tadi takbirat mengangkat tangan, ya. Kemudian juga rincian-rincian di mana letak tangan dan bagaimana, misalnya waktu memegang lutut, itu kan disebutkan bagaimana Nabi SAW itu jarinya seperti mencengkram ke lutut. Ternyata tangan ini di lutut, bukan di paha, apalagi di betis. Ketika ruku itu di lutut. Ya, itu kan sunat-sunat sholat dalam al-af'al. Dan sunat-sunat sholat bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dikerjakan dan diusahakan dikerjakan. Hanya saja kalau berbicara tentang keabsahan, ada orang yang mungkin narok tangannya di paha. Apakah berarti sholatnya nggak sah? Nggak juga. Tapi secara pribadi kita, ya jangan ditinggalkan. Kemudian sedekap, Syekh Albani tapi mengatakan sedekap ini secara umum garis besar adalah wajib. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, karena itu perbuatan para nabi dan rasul dalam sholat mereka. Sunnahnya para nabi dan rasul dalam sholat mereka. Ya, sehingga
pengamalan secara umum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri wajib. Ya, ini Syalbani. Ya, tapi para ulama yang lainnya tidak mengatakan demikian. Ya. Bukan berarti meremehkan Syalbani rahimahullah, bukan. Tapi ini kita sedang menjelaskan, oh inilah ada pembahasan dalam masalah ini. Gimana kita? Ya ikuti apa yang Nabi SAW contohkan. Gak usah kita memusingkan perselisihan yang diperselisihkan para ulama dalam satu masalah. Kita cari saja mana sih yang Rasulullah kerjakan. Ya udah kita ikutin itu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini contoh-contoh sunat-sunat dalam perbuatan. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kita akan jelaskan secara global sifat sholat Nabi SAW. Ya, kita akan gambarkan, visualisasikan, ya, secara umum bagaimana sifat sholat Nabi SAW terlepas dari ini rukun, wajib atau sunat. Tapi beginilah yang datang keterangan dalil dari tata cara sholat tersebut. Ya. Yang pertama, sholat itu kata para ulama perkataan dan perbuatan yang khusus dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi amalan pertama kali lahiriah dalam sholat, perbuatan sholat adalah takbir. Adapun niat, kalaupun dia dimasukkan ke dalam bagian sholat, sebagian ulama masukkan dia dalam rukun, tapi niat itu adalah amalan hati. Niat adalah amalan hati. Yang jadi pembahasan adalah amalan lahiriah. Dia dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi suatu dengan takbir. Dan seluruh gerakan sholat itu dilakukan dengan sederhana dan tidak memaksakan, apalagi berlebihan. Ya, termasuk dalam takbir juga, ya sudah. Bagaimana luasnya, sederhana dan ringannya, jadi kerjakan seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan ada orang yang berlebihan, Allahu Akbar, sampai begini dia. Ya. Dan ini kan bisa merugikan kalau dia sholatnya berjamaah. Kasihan orang sebelahnya. Kemudian mata disukai pandangan itu ke arah tempat sujud. Ini belum kita bahas. Perkara yang tidak disukai dalam sholat adalah memejamkan mata dalam sholat. Itu tidak disukai. Karena tidak ada keterangan Rasulullah sholat itu merem. Justru yang terdapat keterangan Rasulullah SAW itu sholat dalam keadaan membuka matanya, tidak memejamkan mata. Makanya memejamkan mata ketika sholat makruh, tidak disukai. Ditambah terdapat penyerupaan dengan ibadahnya ahlul kitab atau Yahud dalam hal ini yang memejamkan mata dalam ibadah mereka. Makanya nggak disukai. Tapi mata kita terbuka dan diarahkan ke tempat kiblat, ke tempat sujud, atau boleh juga ke arah kiblat. Tapi nggak boleh diarahkan ke atas. Terdapat ancaman dari Nabi SAW, matanya itu tidak dikembalikan penglihatannya ketika dia sengaja sholat ngadep atas begini. Ya, ada ancaman keras yang bisa menjadikan perbuatan itu perbuatan yang haram di dalam sholat. Ya. Kemudian juga tidak disukai seorang melirik-lirik di dalam sholat, lirik sana, lirik sini, kecuali ada kebutuhan. Tapi mata itu fokus ke tempat sujud. Ya, kalau ada kebutuhan untuk melirik, nanti kita ada bahasannya. Ada bahasannya tersendiri. Ya. Kemudian seorang berdiri, ya,
Disukai untuk menghadapkan jari jemari ke arah kiblat, termasuk kakinya diarahkan ke arah kiblat. Ya. Jadi tidak seperti ini. Kalau seperti ini nggak ada masalah, tapi disukai dia untuk menghadapkan jari jemarinya ketika berdiri ke arah kiblat, apalagi ketika dia sholat berjamaah, itu lebih memungkinkan untuk merapatkan shaf. Ketika dia jari jemari kakinya yang berdiri diarahkan ke arah kiblat. Ya. Kemudian berdiri dengan sederhana dan tidak berlebihan, ya. Dengan melebarkan kaki atau merapatkannya seperti ini, tapi berdiri saja natural, alamiah. Ya, sesuai dengan postur tubuh. Ya, yang posturnya besar, ya tentu berdiri dengan keadaan dia. Yang posturnya kecil, ya berdiri dengan keadaannya. Gak usah dipaksakan, karena pengen lebar, kakinya dia panjangin. Ya, sederhana saja dan natural. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.